Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa kembali nyobain salah satu VGA non-pin power terkencang saat ini. Masih ada sih yang lebih kenceng. Apa bos? Itu loh. Kalau bini lagi ngamuk itu suka teriak kenceng-kenceng. Gak lucu ya? Ya udahlah. Ada Nvidia RTX A2000. Cuma harganya otaknya nggak ada. Nggak ada otak maksudnya. Alias mahal. Pakai banget lagi. Ada juga Nvidia RTX 3050 6GB. Dan ini pun masih mahal karena belum ada bekasnya. Sedangkan kalau VGA ini ada bekas dan ada barunya. Penasaran kemampuan gaming, editing, dan sedotan daya listrik ketika pakai VGA 1 ini? Lanjut aja ditonton videonya. Jangan lupa bantu channel saya melambung tinggi dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 128 bit. VGA yang lahir awal tahun 2019 yang lalu ini bekasnya udah lumayan murah nih, di kisaran 1 juta rupiah hingga 1 juta rupiah lebih dikit. Sedangkan untuk barunya versi DDR5 ini kayaknya udah nggak keluar lagi ya. Paling sih versi DDR6 yang pakai power pin tambahan dan harganya juga masih tergolong mahal. Berdasarkan teks power up, kemampuan VGA ini berhadapan langsung dengan Radeon RX 6400 dan Intel Arc 380. CS-Plank gimana bos? Lah ngapain juga diversusin sama yang gak selevel? Jangankan CS-Plank, saudara CS-Plank pun GTX 1050 Ti liwat. Jadi inget ya, jangan terlalu mendewakan VGA tua tersebut. Terlebih lagi harga bekasnya ya masih dewa banget. Masih banyak VGA lain dengan kemampuan jauh lebih baik dan harganya lebih layak dibandingkan GTX 750 Ti. Itu. Sejatinya Nvidia GTX 1650 ini udah ngos-ngosan ya buat gaming di resolusi 1080p settingan high. Apalagi kalau resolusi di atasnya. Tapi karena mau saya battlekan dengan RX 6500 XT yang pernah saya review sebelumnya, makanya saya hajar di resolusi 2K alias 1440p. Oh ya, karena nggak pakai power tambahan, daya power supply minimal buat VGA 1 ini hanya 250 watt dengan TDP 75 watt. Spek singkat PC yang saya pakai Intel Core i5 13400F, RAM 32GB DDR5 dual channel 6400 mHz, SSD NVMe 30 buat Windows, SSD SATA sama harddisk SATA buat game dan pakai Windows 11. Driver VGA sendiri pakai versi paling baru ya saat video ini dibikin. Untuk videonya sendiri hasil rekaman handphone dengan dua resolusi yaitu 1080p dan 4K. Durasinya kurang lebih 1 menit 30 detik. Di Adobe Premiere 2024 render video 4K polosan dengan output yang sama. Ternyata waktu yang dibutuhkan cukup baik nih, hanya 53 detik saja. So masih oke dong buat render video 4K. Sedangkan 1080p butuh waktu 19 detik. Gak asing banget sih dengan waktu ini ya. Halah, dibahas lagi. Untuk hasil Cinebench R15, skornya di angka 215,18 fps. Dan terakhir, Blender Open Data 4.1.0. Skornya hanya 460,29. Untuk 3D Mark-nya silakan kalian pantengin aja sendiri ya. Lanjut kita coba gaming 2K di VGA irit daya 1 ini. FIFA dan PES 2024 baru bos. Yoi, lagi diskon masalahnya. Saya nggak terlalu paham ya dengan game FIFA 1 ini karena memang udah terbiasa sama PES dari zaman PS ya. Di game ini saya setting ultra, bahkan ke low, frame rate yang dihasilkan pun nggak beda jauh. Tapi ternyata kalau mau ngerubah settingan ini wajib restart dulu gamenya, baru deh berasa efeknya. Aduh, ribet banget sih. Sayangnya ini VGA udah nggak saya pegang lagi. So di settingan ultra frame rate-nya dapat di angka 40 fps. Sedangkan game PES 2024 kalau di settingan high jangan berharap banyak nih, cuma dapat di angka 30 fps. Paling nyaman di resolusi segini main settingan low aja ya, dan stabil dapat frame rate di angka 60 fps. Need for Speed Heat
Need for Speed Unbound dan Forza Horizon 5. Lanjut ke game balap mobil nih. Di game Need for Speed Heat, VGA ini masih sanggup dapat frame rate yang cukup baik di settingan medium. Memang sih di angka 30-an fps ya, tapi lancar kok. Kalau mau lebih lancar lagi pakai settingan low. Nah, untuk game Need for Speed Unbound, kalian harus terima dengan lapang dada. Mati bos. Bukan bro, maksudnya nggak bisa di settingan medium. Cuma low doang nih yang paling layak untuk VGA 1 ini, dengan frame rate di angka 30 hingga 40-an fps. Sedangkan untuk game Forza Horizon 5, ternyata VGA ini cukup gagah di settingan high. Frame rate yang didapat masih sangat baik di angka 46 fps. Genshin Honkai Wuthering Waves. Kita bahas game tema apaan sih ini ya? Tema buka-bukaan, bener nggak? Maksudnya open world. Pertama Genshin Impact dulu deh. Di sini saya coba memainkan di settingan medium. Sebenarnya bukan saya sih yang main game ini, adik saya. Tapi ternyata ya kurang nyaman. Frame rate-nya suka drop nih. Jelasnya suka naik turun naik. Kan tegang. Alah, kemana sih? Makanya settingan paling oke cuma low doang nih buat VGA 1 ini dan tergolong lancar. Di game Honkai, ini ternyata frame rate yang didapat lebih baik ketimbang Genshin di settingan medium. Karena frame dropnya nggak separah Genshin ya. Bisa dilihat di video. Dan di game Wuthering Waves, nah ini samaan dengan Genshin. Paling nyaman settingan low. Kalau medium udah dicoba sih, tapi kurang enak dimainkan. AC Valhalla, Far Cry 6, WD Legion, dan Guardian Galaxy. Pertama kita bahas Assassin's Creed Valhalla dulu nih. Luar biasanya VGA ini masih sangat sanggup dapat frame rate yang cukup memadai di settingan medium. Nggak kece banget sih, tapi masih di atas 30-an fps. Cuma kalau ngejar fps yang bagus, baik average, minimum, dan maksimumnya, maka pilihannya di settingan low aja nih. Lanjut di game Far Cry 6, ternyata lebih baik ya dibandingkan AC Valhalla. Bahkan di settingan high sekalipun masih dapat frame rate cukup oke di angka 33 fps. Begitupun juga dengan game Guardian Galaxy yang masih cukup oke di settingan medium. Termasuk di game Watch Dogs Legion yang masih dapat frame rate rata-rata 36 fps di settingan medium juga. Alan Wake 2, Ghost, God of War, dan Horizon Forbidden West. Untuk game Alan Wake 2 pastinya udah tahu dong, ini game rada nggak waras. Gila spek maksudnya. Di settingan rata kiri, FSR on sama kualitas rendernya turun jadi 720p. FPS-nya ini nggak nyampe 30. Bener-bener gila game. Game gila. So baiknya mainkan aja di resolusi 1080p ya. Untuk game Ghost of Tsushima ini kayaknya nggak layak juga sih di resolusi 2K ini. Saya udah tes dengan FSR diaktifkan, frame rate yang didapat tetap aja di bawah 30 fps. Bahkan ya mirip-mirip ya sama Alan Wake 2. Suka nyentuh di angka 21 fps. Berasa banget kurang nyaman nih kalau fps-nya segini. Sayangnya saya nggak nyobain di resolusi 1080p ya, karena tujuannya memang mau di battle sama RX 6500 XT. Jadi resolusi harus disamain dong. Di game God of War ternyata masih cukup oke. Biar kata settingan low, frame rate yang didapat di angka 30-an fps. Kalau FSR-nya on, mode performance, frame rate-nya naik 2 kali lipat nih, jadi 70-an fps. Terakhir Horizon Forbidden West, yang mana saya aktifkan FSR, settingan rata kiri ya lumayan sih. Masih dapat frame rate di angka 30-an fps. Apex Legends, PUBG, The Final, Valo, dan Warzone. Di game Apex Legends nggak tahu kenapa kalau di settingan ultra ini suka nyendat-nyendat ya. Padahal frame rate-nya nggak jelek-jelek banget, masih di atas 70-an fps. Dan benar-benar terganggu ya kalau main kondisinya seperti ini. Kalau di settingan low ini malah lancar, sayangnya nggak saya coba di settingan medium. Di settingan low dapat frame rate di atas 100-an fps. Lanjut di game PUBG, kalau maksa settingan ultra dapat frame rate-nya cukup parah nih, hanya 20-an fps.
Tapi kalau di settingan low dapat frame rate di angka 70 hingga 80 fps. Terus game The Final nih. Nah di game ini kalau mau dapat frame rate yang cukup baik, main di settingan low dengan mengaktifkan FSR. Dan frame rate-nya di angka 60 hingga 70 fps. Di game Valorant yang mana kalau mau berasa kemampuan VGA ini harus pakai settingan high. Di settingan ini masih dapat frame rate yang cukup tinggi di angka 90 hingga 100 fps lebih. Terakhir game Warzone 2.0. Di game ini juga jangan dipaksa settingan ultra, karena frame rate-nya cukup parah. Kalian harus puas atau berlapang dada dengan settingan rekomen aja nih. Dan dapat frame rate di angka 70 hingga 90 fps. Dota 2, Horizon Zero Dawn, GTA 5, dan Resident Evil 4. Dota 2 ini salah satu game yang bisa dilibas banyak VGA dengan settingan ultra sekalipun. So nggak pakai ragu ya, saya set ultra nih, dan frame rate yang didapat masih cakep di angka 70 hingga 90 fps. Untuk game Horizon Zero Dawn, nah ini dia nih, kalian harus terima juga kondisi di settingan low dengan frame rate di angka 30-an fps. Padahal ini game tua loh, tapi tetap aja menyiksa. Di game GTA 5, kalau di set high, frame rate yang didapat memang tembus di atas 30-an fps ya. Tapi kadang jatuh juga di angka 20-an fps. Ya paling baik settingan normal nih, karena dapat frame rate di angka 60-an fps. Terakhir Resident Evil 4 Remake, salah satu game horor yang juga horor nih kalau di settingan ultra. Di game ini hanya dapat frame rate di angka 40-an fps dengan preset rekomendasi ya. Tetap oke sih kalau kata saya dan tetap nyaman dimainkan. Nah gimana menurut kalian, Raja VGA irit daya termurah ini kemampuannya? Pastinya ya masih bisa diandalkan buat gaming di resolusi 2K sekalipun ya. Walaupun harus setting sana sini biar dapat frame rate yang cukup baik. Jelasnya kalau main di resolusi 1080p kemampuannya bisa lebih baik lagi ketimbang resolusi 1440p. Untuk suhu yang dihasilkan VGA 1 ini saat main game tergolong adem nih. Paling kenceng suhunya di angka 68 derajat Celcius. Sedangkan sedotan daya listriknya tercatat di GPU Z hanya 65 watt. Cuma kalau sedotan drill PC saya pakai VGA GTX 1650 ini di angka 219 watt. Nah rata-rata kalau lihat sedotan daya listriknya ini di kisaran 180-an watt. Tapi ingat ya, ini PC yang saya pakai, beda spek maka sedotan daya pun bisa berbeda. Oke, kita tarik kesimpulan dari VGA 1 ini. Secara kemampuan gaming jelas VGA ini kalah telak sama RX 6500 XT. Tapi VGA ini jauh lebih baik ketimbang GTX 1050 Ti. Padahal harga bekasnya 11-12 ya. Ya mending ini dong dibanding VGA tua yang merasa gagah. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming Nvidia GTX 1650. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di Engka Channel.